Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para peserta pengajian membedah buku Membina Keluarga Shalihah yang kami hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk di sini lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang kiat merajut cinta dan kasih sayang suami. Bagaimana agar seorang istri itu mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya. Jika belum dia dapatkan, agar dia mendapatkannya. Apabila dia telah mendapatkannya, maka agar cinta dan kasih sayang suami itu tetap bertahan seterusnya, atau bahkan cinta dan kasih sayang suami itu semakin hari semakin bertambah. Dan yang untung adalah si istri. Kalau si suami itu sayang, si suami itu cinta kepada istrinya, maka yang untung adalah istrinya. Karena itu kiat-kiat untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang suami itu harus diusahakan oleh seorang istri. Meskipun mungkin agak berat bagi sebagian perempuan karena belum memahami hakikat daripada dalam hakikat seorang istri, tugas istri dalam ataupun bahkan kewajibannya dalam rumah tangga, karena ketidakfahamannya sehingga menjadikan dia merasa berat. Tetapi bagi mereka yang tahu bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam, maka itu menjadi sesuatu yang ringan karena dia melakukannya lillahi ta'ala, dan hasilnya dia sendiri yang akan mendapatkan keuntungan, yaitu kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena ini hubungannya juga dengan akhirat, karena ini bagian dari aturan di dalam Islam. Telah kita sebutkan beberapa kiat untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang suami. Yang kelima dari kiat itu adalah
memperhatikan makan suami. Istri hendaknya tidak lupa memperhatikan makan suami. Mengingat hal itu bisa menarik simpati dan perhatian, cinta dan kasih sayang suami. Sebab itu akan membuat suami senang dan gembira. Istri hendaknya selalu berusaha agar suaminya tidak tidur dalam keadaan lapar dan marah karena perbuatannya. Jadi harus berusaha seorang istri itu mempersiapkan makan suaminya dengan sebaik-baiknya. Sarapannya, makan siangnya misalnya, atau makan malamnya, betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika suami waktunya makan sudah tersedia makanannya, dan menunya juga cocok sesuai dengan kesukaan dari suaminya. Harus paham istri itu apa kesukaan suaminya, harus paham, karena manusia itu lidahnya beda-beda. Lidahnya ya sama, cuman kesukaannya itu maksudnya itu berbeda-beda. Ada yang suka lauk ini, ada sebagian yang nggak suka lauk itu, yang sukanya lauk yang itu dan sebagainya. Itu macam-macam. Ada yang lidahnya itu sukanya hanya ikan-ikanan, ada yang sayur-sayuran, ada yang daging-dagingan. Daging-dagingan artinya ya daging betulan, bukan daging plastik, bukan. Tetapi yang seperti itu macam-macam, macam-macam kesukaan orang itu. Dan seorang istri harus memahami dengan betul suaminya itu kesukaannya apa, lauk apa yang paling dia sukai. Kalau perlu dibuat daftar apa saja yang kesukaan dari suamiku misalnya. Oh ini. Kenapa perlu ada daftar? Ya biar ada variasi. Kalau kamu masak ada variasinya. Karena makanan itu meskipun enak, kalau tiap hari ya bosan juga. Mentang-mentang senengannya lauk ini, misalnya sayur terong, tiap hari terong saja. Memang enak, tapi ya sesekali lah, masa setiap hari, setiap waktu, berganti-ganti. Apa saja yang disukai nanti dicatat misalnya, biar nggak lupa, oh kemarin sudah ini, besoknya ini lauknya, besoknya ini lagi, dan seterusnya. Ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena jika enggak, misalnya seorang suami sore hari atau siang hari pulang ke rumah ternyata nggak ada makanan, ada nasi aja nggak ada misalnya, atau ada nasi nggak ada lauknya, kira-kira bagaimana perasaan suami? Bisa marah suami itu. Gimana sih, wong suami sudah kerja di luar, banting tulang, kerja keras, istrinya berada di rumah, masak saja enggak, padahal ya sudah dikasih, beras sudah ada, uang untuk belanja ada, tetapi kemudian mungkin si istrinya asik menghibah dengan tetangganya mungkin, atau macam-macam, sehingga enggak sempat untuk memasak makanan untuk suaminya. Nah, jangan sampai seorang istri seperti itu. Kalau ada istri kayak begitu modelnya, ini suaminya pasti nggak lama, cintanya sudah hilang sama istrinya yang modelnya kayak begitu. Urusan makanan ini urusan yang penting dalam sebuah keluarga. Seorang istri harus betul-betul memperhatikan makan suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau sabdanya itu dalam bentuk doa, Allahumma a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad dajij. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar yang membinasakan.
karena itu adalah sejelek-jelek keadaan. Jadi lapar di sini bukan lapar secara umum, karena lapar itu kalau lapar dalam tahap biasa, tak lapar yang biasa itu adalah sesuatu yang terpuji. Kita hendaknya memperbanyak lapar. Nah, tetapi lapar yang Nabi itu berlindung darinya itu adalah lapar yang membinasakan. Lapar yang bisa mengakibatkan mengakibatkan sakit, yang bisa mengakibatkan celaka bagi seseorang. Itu yang Nabi berlindung darinya, dan itu adalah seburuk-buruk keadaan. Nah, sehingga seorang istri harus dipastikan suaminya nggak kelaparan. Apalagi habis kerja, capek, berkeringat, lapar sekali, begitu pulang nggak ada makanan lagi. Nah, ini bisa marah suami kepada istrinya yang tidak memperhatikan makanan suaminya. Istri hendaknya mendampingi suami di meja makan dalam keadaan cantik dan muka yang ceria, serta senyuman yang manis. Jadi bukan hanya dia itu menyiapkan makanan saja, tetapi si istri juga mendampingi suami ketika makan, meskipun istrinya sudah makan. Atau kalau enggak, istrinya lebih bagus dia makan bersama suaminya sekalian, dalam keadaan si istri itu bermuka manis, penuh dengan senyum, sehingga makannya suami juga tambah lahap, tambah enak. Bayangkan kalau suami makan, istrinya di depannya cemberut misalnya. Nah, bisa-bisa nggak bisa makan suaminya, nggak bisa masuk nasinya ke dalam perutnya karena melihat istrinya yang cemberut ketika suami makan. Jadi didampingi suaminya ketika makan dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tambah lahap, meskipun lauknya nggak begitu mewah, tetapi kalau ada istri di sampingnya, maka suami akan tambah lahap makannya. Iya, memang seperti itu fakta ya. Ini bukan sekedar khayalan, tetapi seperti itulah dalam prakteknya. Jadi berarti dikatakan di sini istri hendaknya mempersiapkan makanan yang enak dan lezat yang menjadi kesukaan suami. Jadi jangan sampai seorang perempuan, seorang istri nggak bisa masak. Harus pinter masak. Karena itu anak pondok ini sebenarnya pada dasarnya anak pondok itu masak sendiri, apalagi yang perempuan ya, karena melatih untuk pertama melatih kemandirian, yang kedua juga melatih keterampilan dalam memasak. Nanti bisanya masak mie aja. Dia sudah jadi istri hanya bisa masak mie. Akhirnya suaminya dimasakkan mie terus. Tiap hari mie saja kan repot. Karena nggak dilatih untuk masak. Jadi harus pinter, seorang istri itu harus pinter. Kalau perlu belajar kepada orang-orang yang ahli. Memang tangan-tangannya ya, orang kalau punya bakat masak itu masak apa saja kayak enak saja gitu ya. Tetapi sebenarnya dia juga bisa dipelajari. Memasak itu kan sebuah keterampilan. Bahkan kalau sekarang Mbah Google itu sudah memberikan resep-resep, mau masak apa, semuanya sudah ada resepnya. Apalagi kalau zaman sekarang lebih mudah, semuanya bumbu-bumbu itu sudah instan semua. Sehingga nggak ada alasan sebenarnya bagi seorang istri itu nggak bisa masak. Hanya pemalas saja yang nggak bisa masak, dan itu sangat tidak baik kalau seorang istri nggak punya keterampilan memasak. Jadi
dipelajari sebelum menikah, pelajari. Memasak, apalagi kalau sudah menikah, tanya suaminya apa menu yang paling dia sukai, masakan apa yang paling disukai, maka istri harus belajar untuk memasaknya, sehingga terasa enak, lezat. Sudah masakannya enak, kemudian makan didampingi oleh istri yang ceria, maka suami pasti akan senang dan akan bertambah cintanya, kasih sayangnya kepada istri. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang keenam adalah memperhatikan istirahat suami. Istri yang pengen mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya, maka dia harus memperhatikan istirahat suaminya. Istri hendaknya menjaga ketenangan istirahat dan tidur suami. Dan jangan sampai si istri itu ribut dengan bersuara keras atau lainnya yang bisa mengganggu istirahat suaminya. Istri hendaknya mengkondisikan anak-anaknya agar tidak berisik, bersuara keras, agar tidak mengganggu istirahat suami. Ini biasanya kalau istirahat siang, misalnya suaminya sedang istirahat, istrinya jangan teriak-teriak di dekatnya atau berisik ngobrol di dekatnya, sehingga suaminya nggak bisa istirahat dengan tenang. Atau anak-anaknya misalnya dibiarkan berteriak-teriak sehingga mengganggu istirahat suami. Nah, itu jangan sampai. Artinya kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa si istri harus memastikan dalam hal istirahatnya ini, dalam hal tidurnya, bahwa istri jangan tidur duluan sebelum kalau malam ini ya, kalau malam jangan istri tidur duluan sebelum suaminya. Jadi biar suaminya dulu tidur baru istri. Nanti bangunnya istrinya dulu baru suaminya. Itu semestinya seperti itu. Semestinya seperti itu karena dalam rangka memastikan bahwa suaminya itu nanti telah istirahat dengan baik. Nanti istrinya tidur duluan, suaminya sampai tengah malam misalnya nggak tidur. Akhirnya apa? Akhirnya apabila misalnya suaminya membutuhkan sesuatu, istrinya sudah terlelap dalam tidurnya, dalam mimpinya. Sehingga ini jadi masalah nanti dalam keluarga. Demikian juga kalau siang hari atau kapanpun ketika suami itu istirahat, dipastikan suami istirahat dengan kondisi tenang. Artinya nggak ada gangguan apapun. Anaknya dikondisikan, dijauhkan dari tempat istirahat suami. Dia sendiri kalau mau ngobrol dengan siapa, maka menjauh dari tempat istirahat suami agar tidak mengganggu suaminya. Ini seperti hal yang sepele, tetapi ini juga sangat berdampak terhadap kualitas atau seberapa suami itu cinta dan menyayangi istrinya. Kalau istrinya semaunya sendiri, suaminya udah mau istirahat, dia teriak-teriak, nggak bisa tidur dan sebagainya, ini juga nanti akan mengurangi cinta suami kepada istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, mencari ridho suami. Ini sudah beberapa kali kita terangkan tentang masalah mencari ridho suami. Artinya seorang istri dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, yang dicari selain ridho Allah adalah ridho suami. Itu yang harus terus difikirkan, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannata. Perempuan mana saja yang mati dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi mudah bagi seorang istri untuk masuk ke dalam surga. Ketika si istri itu mati, suaminya mengatakan, ya, istri saya ini istri yang baik, saya ridho kepadanya, maka istri itu akan masuk ke dalam surga. Maka segala upaya harus dilakukan oleh seorang istri untuk mendapatkan ridho suaminya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana etika dia, adab dia kepada suaminya, semuanya harus diperhatikan. Termasuk hal-hal yang tadi, ini sebenarnya mencakup semuanya ya, yang nomor 7 ini mencakup semuanya. Termasuk menjaga makan suami, menjaga istirahat suami, semuanya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari suami. Kalau suami ridho, maka akan membuat istri senang, di dalam keluarga akan senang, nanti di akhirat dia juga akan masuk ke dalam surga. Abu Darda memberi nasihat kepada istrinya. Khudhil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi surati khina aghdabu. Mintalah maaf kepadaku, maka kamu akan selalu mendapatkan kasih sayangku. Dan janganlah kamu berbicara ketika aku sedang marah. Ini kunci penting ya, nasihat dari Abu Darda kepada istrinya. Jadi si istri sering-seringlah untuk meminta maaf kepada suaminya. Meskipun belum tentu si istri itu melakukan kesalahan. Artinya jangan egonya jangan terlalu tinggi. Jangan apa istilahnya itu egois yang selalu merasa benar, nggak mau disalahkan dan seterusnya. Seorang istri harus banyak mengalah. Bukan berarti ini masalah lain ya. Kita ini nggak membahas suami. Kita nggak membahas suami, tapi kita membahas istri. Nah, suami hendaknya juga nanti, kemarin sudah kita bahas, dia harus mutawadhi, dia harus rendah hati. Kalau nanti suaminya soleh, istrinya solehah, kan klop. Tapi seandainya enggak, itu enggak terjadi. Misalnya suaminya agak mentang-mentang, misalnya suaminya agak sombong, misalnya, atau suaminya kurang bagus dalam bergaul dengan istrinya. Nah, di sini si istri hendaknya dia yang banyak mengalah. Memang berat, jadinya akan berat bagi si istri. Nah, dengan cara apa? Meminta maaf kepada suaminya, maka suaminya akan bertambah nanti kasih sayangnya kepada istri. Tapi kalau istri misalnya enggak minta maaf, merasa benar, ya meskipun sebenarnya dia benar, tetapi kalau dia kemudian berlaku mentang-mentang terhadap suaminya, maka nanti akan tidak baik hasilnya, khususnya pandangan suami terhadap istri. Dan ketika suami sedang marah, istri jangan berbicara. Kalau suami marah, ini kunci penting yang harus kalian ingat-ingat, karena nggak selalu suami itu nggak marah. Bisa jadi suatu ketika suami itu marah karena sesuatu hal. Apakah karena perbuatan istri yang menjadikan suami itu marah, atau mungkin perbuatan anaknya yang membuat suami itu marah, atau hal lain yang dia marah kemudian kebawa ke dalam rumah. Sebenarnya dia marah ke orang lain, tetapi kemudian yang kena sasaran istrinya. Bisa jadi seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi ketika suami lagi marah, hendaknya istri diam saja.
Nah, diam saja, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Kalau dijawab ya perang jadinya nanti. Jangan dijawab, kamu datang-datang kok marah misalnya, dan seterusnya. Kalau itu nanti ya jadi saling marah-memarahi, akhirnya ya bertengkar antara suami dan istri. Jadi istri diam saja, nanti kalau sudah tenang, misalnya suami sudah tenang, kemarahannya sudah hilang, baru kemudian dibicarakan dengan baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang banyak istri yang marah, bukan suaminya yang marah. Istrinya yang memarahi suaminya. Gimana ini kalau istrinya yang memarahi suami? Itu tambah parah, tambah parah. Karena banyak di zaman sekarang istri yang nggak solihah, itu yang kemudian justru suaminya yang takut pada istrinya, itu bahkan sudah kayak menjadi apa ya? Menjadi guyonan, atau mungkin saking banyaknya perempuan yang model seperti itu, sehingga menjadi guyonan. Banyak kalau para suami itu yang kalahnya dengan istrinya. Kalau di luar dia seperti orang hebat misalnya, ketika di rumah dibentak istrinya dia sudah nggak berani, sudah ciut. Dia jenderal misalnya di luar, seorang jenderal. Dia seorang presiden, dia seorang menteri, seorang gubernur. Ketika di rumah dibentak istrinya sudah nggak berani apa-apa. Banyak cerita yang kayak begitu ya, cerita yang kayak begitu. Tentu saja itu sesuatu hal yang nggak semestinya, seperti itu. Seorang istri dia harus mencari ridho dari suaminya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Agar si istri mendapatkan ridho suami, hendaklah ia memperbanyak sabar dan tidak banyak mengeluh terhadap perkataan dan tindakan suami, terlebih lagi di depan orang lain. Seorang istri jangan banyak mengeluh terhadap suaminya, bagaimanapun itu adalah suami kamu. Misalnya suami kamu kurang senang kepada ucapannya atau perbuatannya terhadap kamu, itu sudah menjadi takdir kamu menjadi istri dia, maka di sini jangan banyak mengeluh, sabar, nggak ada batasnya. Terus sabar itu bukan, sebagian orang mengatakan apa, sabar itu ada batasnya. Enggak, seseorang sabar seterusnya. Dia bisa sabar atas musibah yang Allah timpakan kepadanya, misalnya berupa seorang suami yang ucapan dan tindakannya terhadap istrinya kurang baik. Dia harus sabar dan dia jangan banyak mengeluh. Mengeluh lebih-lebih kebanyakan itu apa? Curhat kepada orang lain. Curhat. Apa curhat itu? Curahan hati ya, curahan hati. Dia curhat kepada tetangganya, curhat kepada temannya. Lebih parah lagi, curhat kepada laki-laki. Laki-laki lain, dia mencurhatkan suaminya kepada laki-laki lain, atau mencurhatkan tentang perilaku suaminya kepada suami orang misalnya. Ini kan ada yang seperti itu, yang itu sangat tidak baik. Jika si suaminya tahu, itu akan kecewa besar. Permasalahan keluarga kemudian dibicarakan di hadapan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada perbedaan atau permusuhan dengan suami, hendaknya istri segera menghilangkannya. Nggak baik, masa bermusuhan sama suami.
Kalau ada rasa nggak suka, rasa benci misalnya kepada suaminya, maka hendaknya segera untuk dihilangkan, segera dihilangkan. Kalau memang betul-betul nggak kuat lagi, misalnya karena dia mendapatkan suami yang zalim kepadanya, misalnya tiap hari dia dipukuli, tiap hari dia ditendang, misalnya tiap hari dia dicaci maki, misalnya. Kalau dia bisa bersabar, bersabarlah. Bersabarlah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi kalau sudah memang dia nggak mampu untuk bersabar, jika dia terus seperti itu, dia nggak akan ikhlas, misalnya dalam berkhidmah terhadap suaminya, kemudian dia juga akan membawa madarat bagi agama dia, misalnya, maka dia bisa mengajukan khulu misalnya, khulu agar kemudian diceraikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ditekankan seorang istri bisa bersabar seperti apapun suaminya. Karena enggak selalu ya, seperti yang sering kita sampaikan kemarin, seorang suami tidak selalu seorang suami yang soleh tidak selalu mendapatkan istri yang solehah. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang solehah tidak selalu mendapatkan suami yang soleh. Terkadang apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataannya. Ketika masih belum menikah, terlihat sangat soleh. Ini suami idaman. Ketika belum menikah, suami idaman. Karena dari sisi dari sisi kekayaannya bagus, zahirnya dia juga belajar ilmu agama, karena tidak semua orang belajar ilmu agama itu mengamalkan ilmunya. Ada yang terkadang dia bagus ilmu agamanya, tetapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu kewajibannya kepada istrinya, tetapi dia tidak menjalankannya. Dia tahu bagaimana semestinya akhlak dia terhadap istrinya, tetapi dia tidak menjalankannya. Yang seperti itu banyak, tidak sedikit. Karena itu di masa sebelum menikah terkadang seseorang itu kan menyembunyikan watak aslinya. Watak aslinya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, kadang dia menyembunyikan watak aslinya sehingga seakan-akan dia super baik. Tetapi ketika sudah menikah ternyata berbeda dengan apa yang disangka selama ini. Ternyata suaminya zalim, ternyata suaminya nggak baik kepada istrinya. Maka di sini ridho terhadap takdir Allah, kemudian dia memperbanyak sabar menghadapi suami seperti itu agar dia tetap mendapatkan ridho dari suaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang nomor 8, tidak cemburu buta. Ada butanya di sini ya, bukan sekedar cemburu. Kalau cemburu itu sesuatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang wajar. Misalnya suami istri ketika suaminya dekat dengan perempuan lain, kemudian dia cemburu. Atau seorang suami ketika melihat istrinya misalnya dekat dengan laki-laki lain, kemudian cemburu. Itu adalah hal yang lumrah terjadi. Tetapi yang nggak boleh itu adalah cemburu buta. Buta itu apa? Nggak melihat. Buta itu nggak melihat. Nggak melihat itu gimana? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak ada hubungan apa-apa. Sekedar misalnya istrinya, ini kalau suami ya. Misalnya istrinya beli sayuran di depan rumah, penjualnya laki-laki misalnya. Kemudian suaminya cemburu. Besok jangan beli sayuran di situ lagi.
Kalau beli sayuran harus kepada ibu-ibu, jangan ke bapak-bapak misalnya. Ini padahal nggak ada apa-apa. Udah gitu penjual sayurnya nggak menarik lagi, dicemburoni lagi oleh si istrinya. Kecuali kalau penjual sayurnya itu keren misalnya, bisa bisa masuk akal. Atau sebaliknya si istri terlalu cemburu kepada suaminya, misalnya suami ngajar santri putri nggak boleh misalnya, atau suaminya apa misalnya, dan seterusnya. Yang nggak ada alasan untuk cemburu itu nggak ada, tetapi dia cemburu, itu namanya buta. Cemburu yang buta. Tapi kalau cemburunya itu misalnya hal yang wajar itu ada indikasi memang tidak seharusnya suaminya melakukan itu, tetapi dia melakukannya sehingga muncul rasa cemburu, itu hal yang wajar. Yang nggak bagus itu adalah cemburu buta. Cemburu buta itu bukan malah membawa kebaikan. Sebagian orang menganggap cemburu itu tanda cinta, ya kan? Dia istri selalu beralasan saya cemburu itu karena cinta. Si suami juga begitu, saya cemburu karena cinta. Iya, pada dasarnya seperti itu. Tetapi kalau berlebihan itu merusak. Jadi kalau berlebihan itu akan merusak. Suami itu udah enggak, malah berkurang, bahkan bisa hilang cintanya kepada istrinya apabila si istri terlalu cemburu, cemburunya buta. Ini ada di dalam hadis disebutkan perkataan salah seorang ulama kepada anak perempuannya, iyyaki wal ghairata fa innaha miftahut thalaq. Iyyaki wal ghairata, jauhilah cemburu buta, karena cemburu buta itu adalah kunci dari perceraian. Kalau berlebihan kecemburuannya istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, ujung-ujungnya itu nanti cerai. Bahkan sekarang kalau kita lihat berita-berita di TV, pembunuhan terhadap istri, pembunuhan terhadap suami sering terjadi. Itu ternyata apa? Hasilnya apa? Cemburu. Cemburu. Asalnya itu banyak yang karena merasa ada orang ketiga, sehingga dia yang mengaku mencintai istrinya sehingga cemburu kepada orang lain, justru dia membunuh istrinya. Yang lebih fatal yang dalam berita-berita itu malah bukan suami istri, hanya kekasihnya, pacarnya saja. Karena pacarnya dekat dengan orang lain, kemudian dia cemburu, buta, kemudian justru kekasihnya, pacarnya justru dibunuh. Bukan orang yang itu yang dibunuh, justru orang yang dicintainya malah dibunuh sendiri oleh dia. Yang seperti itu kan merusak kecemburuan yang berlebihan. Jadi harus diwaspadai, cemburu sewajarnya saja, jangan cemburu yang berlebihan. Karena jika berlebihan nanti akan ujungnya adalah bisa justru akan terjadi perpisahan di antara suami dan istri. Ini yang sering terjadi ya, kecemburuan ini, maka harus dipahami dengan benar. Dan sulit itu sebenarnya untuk menghilangkan kecemburuan itu sangat sulit bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang sudah mencintai pasangannya. Tetapi seseorang yang paham, maka dia akan mengeremnya, jangan berlebihan. Kalau ada indikasi untuk dia cemburu silahkan, tetapi kalau nggak ada hubungannya sama sekali, maka hendaknya dia tidak cemburu buta. Yang ke-9, memperhatikan pakaian, perhiasan diri si istri sendiri.
seorang istri harus merawat dirinya, merawat badannya, pakaiannya, perhiasan dirinya. Itu seorang istri harus begitu. Jangan berpenampilan seadanya, tetapi apa? Harus mempercantik diri dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara. Dari sisi pakaiannya, dari sisi perhiasannya, dari sisi mungkin apa namanya make upnya, dan dari sisi semuanya. Mungkin kalau perlu dia olahraga, dia senam, dia pokoknya dibuat dia secantik mungkin di hadapan suaminya, sehat, tidak sakit-sakitan, kemudian penampilannya bagus, kalau dilihat menyenangkan. Itu yang harus diusahakan oleh istri. Badannya bersih, rambutnya bersih, giginya bersih, kukunya bersih, wajahnya bersih, semuanya seperti itu. Enggak sebaliknya, kalau istrinya kotor, jarang mandi, bau lagi, wah, kayak istri kayak gitu ya dipecat aja jadi istri. Cari yang lain ya. Iyalah, dia nggak mau merawat dirinya, gimana itu? Kalau dia nggak mau merawat dirinya sendiri, mandi saja malas. Udah nggak usah punya suami, hidup di tengah hutan sana aja. Nah, kalau model dia seperti itu. Dan ada ya, yang perempuan yang kayak begitu itu dalam kenyataannya ada, nggak mau merawat dirinya sendiri padahal dia punya suami. Rasulullah suatu ketika ditanya tentang perempuan yang paling baik. Kemudian beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrahu. Perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang menyenangkan suami jika suami melihatnya. Jadi kalau suami melihatnya, suami senang. Mentaati suami jika suami memerintahkannya. Dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai suami, baik dalam hal perbuatan maupun dalam membelanjakan harta yang ia miliki. Hadis riwayat An-Nasa'i. Poinnya yang pertama itu, kalau yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu seorang istri yang baik itu apabila dilihat suaminya, maka menyenangkan suaminya. Dan itu berarti si istri harus berusaha menjaga penampilannya di hadapan suaminya agar suami itu senang ketika melihatnya. Istri hendaknya memenuhi penglihatan suami dengan keindahan pakaian dan perhiasannya dan kebersihan rumahnya. Perhatikan juga kebersihan rumahnya. Istri memakai pakaian yang paling disukai suami. Mana yang disukai suami pakaiannya, pakai itu. Dan memakai wangi-wangian yang bisa menyenangkan dan mendekatkan suami. Nah, pokoknya usaha apa saja yang membuat suami itu senang, itu dilakukan. Sisi pakaian, sisi perhiasan, sisi kebersihan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, semuanya itu harus diperhatikan oleh seorang istri. Yang terakhir yang kita tulis dalam buku ini, kiat untuk merajut cinta suami, yaitu setia di samping suami ketika dalam keadaan kesulitan keuangan dan ditimpa musibah. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan.
kemarin kita melakukan monef di pengadilan agama, mendapatkan informasi bahwa di pengadilan agama kasus perceraian yang paling tinggi itu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Nah, yang kedua yaitu kehadiran orang ketiga. Nah, ini kasus yang kedua. Tetapi yang tertinggi itu adalah perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi. Itu paling tinggi. Yaitu istri yang nggak qanaah, nggak menerima dengan penghasilan suaminya. Ketika terjadi dalam informasi yang kita dengar, yang pertama memang suaminya nggak memiliki penghasilan yang cukup untuk istrinya, dan istrinya nggak betah punya suami kayak begitu. Penghasilannya kecil, dia makan seadanya, banyak istri itu nggak betah. Sudah begitu, kemudian dia memandang ada laki-laki lain yang suka sama dia, yang ekonominya mapan. Nah, ini biasanya goyah. Nah, seorang perempuan goyah. Daripada punya suami kayak gini, kere terus misalnya, lebih baik ganti suami saja, yang dia ada kaya raya dan dia mau. Banyak perempuan yang tergoda dengan harta. Sehingga bahasanya dikatakan ada duit suami disayang, nggak ada duit suami ditendang. Jadi iya, banyak sekali seperti itu. Matre, istrinya istri yang matre. Kalau nggak ada suaminya bangkrut misalnya, maka ditinggalkan suaminya oleh istrinya. Ini sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Dan itu fakta yang kita dengar. Faktor ekonomi. Ada kalanya memang dari awal suaminya itu penghasilannya rendah. Dulu waktu belum menikah katanya nggak masalah. Sebelum menikah nggak masalah. Penghasilan kecil nggak masalah. Yang penting kita hidup berdua. Yang penting kita itu makan seadanya, rumah sesederhana. Katanya nggak masalah. Tetapi ketika sudah menikah, lain lagi keadaannya. Ketika melihat teman-temannya dulu yang dulu seangkatan dia, hidupnya sudah enak dari sisi duniawinya, dia sudah goyah. Ketika melihat tetangganya, suaminya penghasilannya banyak, dia sudah goyah ketika itu. Sehingga di sini mungkin di semua daerah juga, itu banyak para istri itu yang nggak qanaah dengan penghasilan suaminya. Mereka kemudian kerja. Mereka kerja. Ada sebagian kerja ke luar negeri. Ada yang ke Arab sana, ke Timur Tengah, menjadi pembantu di sana. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Hong Kong dan sebagainya. Untuk cari duit. Suaminya suruh ngomong anaknya di rumah. Jadi istrinya pergi untuk bekerja. Alasannya nggak cukup, penghasilan suami nggak cukup. Alasannya nanti gimana, siapa yang membiayai anak-anaknya, sekolahnya dan sebagainya. Akhirnya nekat, suaminya pun nggak berani untuk melarangnya, karena ya suaminya memang penghasilannya sedikit. Nah, sementara istrinya nggak terima, akhirnya pergi ke sana. Begitu ke sana, udah pulang sudah punya suami baru. Artinya suami yang di sini ditinggalkan, terjadi perceraian dan sebagainya. Karena seorang istri ini kalau dia sudah pada umumnya kita akan lihat kasus-kasus yang terjadi. Kita nggak berbicara tentang suami yang soleh dan istri yang solihah. Kalau ini sudah klop, ya nggak ada masalah. Hidup dalam kondisi kaya, hidup dalam kondisi miskin, nggak ada masalah. Namanya juga soleh solihah. Nah, tapi kalau nggak soleh solihah di sini, maka itu akan terjadi. Betul-betul akan terjadi.
ketika seorang suami itu lebih rendah penghasilannya dari istri, tadi istrinya asalnya nggak terima, kemudian dia mengatakan alasannya untuk membantu suaminya, menghidupi keluarganya. Nah, suaminya pun setuju karena istrinya berniat baik untuk membantu suaminya mencari nafkah. Tapi ternyata ketika istri sudah bekerja, penghasilannya ternyata lebih besar dari suaminya. Nah, maka di sini mulai suaminya direndahkan, suaminya dihina karena penghasilannya lebih kecil dari penghasilan istrinya. Sudah rusak, keluarganya akan rusak. Tadi yang kita kemukakan, banyak perceraian akibatnya adalah permasalahan ekonomi. Kita baca, istri hendaknya bersegera untuk menolong dan berusaha menghilangkan kesusahan suami. Jika suami dalam keadaan kesulitan keuangan dan tertimpa musibah. Bukan malah ditinggalkan, tetapi istri harus setia mendampingi suaminya ketika suami dalam kondisi kesulitan keuangan, sedang bangkrut, sedang banyak hutang misalnya, kena musibah, ketipu orang misalnya, maka si istri harus menghiburnya agar suami bisa sabar menghadapi musibah tersebut. Karena nggak tahu seseorang di tengah jalan, di tengah usahanya, kemudian dia bangkrut, ditipu orang dan semacamnya. Istri hendaknya menjadi air segar dikala suami dalam keadaan susah, dan menjadi balsam untuk meringankan dan mengobati kesusahan dan penderitaan suami. Nah, jadi istri bisa menjadi air segar ketika suami haus, ketika suami dalam keadaan sulit, ketika suami dalam keadaan susah, maka dia menjadi balsam yang bisa meringankan beban suami. Hendaknya seperti itu. Jangan menambah masalah. Suami sudah lagi susah, lagi sedih, banyak masalah, banyak musibah, istrinya nambah masalah lagi. Bukan dia mengurangi dan membantu suaminya, tetapi justru dia menambah masalah baru. Nah, ini bukan istri yang baik. Dia justru nanti kalau dia nggak setia terhadap suaminya dalam kondisi susah, maka ya akan hilang cinta suami kepada istri. Nah, karena banyak istri yang setia kepada suaminya di saat suami sedang senang, di saat suami sedang banyak harta, sangat setia istrinya di sampingnya. Tetapi ketika si suami sudah bangkrut, uang nggak ada, si istri pun kemudian menjauh dari suaminya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Maka harus diwaspadai. Seorang perempuan yang solehah, dia senantiasa setia di samping suaminya dalam kondisi apapun. Nah, suaminya senang, dia ada di sampingnya, setia maksudnya. Si suaminya sedang susah, istri juga tetap mensupport, tetap mendukung suaminya. Tidak menambah permasalahan yang sudah berat bagi suami. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa kiat untuk merajut cinta suami. Kita sudah selesai di sini yang kaitannya dengan suami istri. Yang berikutnya adalah tentang ahkamul maulud dan cara mendidik anak agar mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Suami soleh, istri solehah. Sekarang bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.